Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Para salikin, jamaah, kolega, sahabat, tuan-tuan, para puan-puan, dan seluruh jamaah Haji Kolbu, rahimakumullah. Mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, sahabat, pengikut dan umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Biqouli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin, para jamaah, mari kita lanjutkan, masih menyangkut keterperdayaan dalam hal beragama. Setelah orang bisa terperdaya karena mempunyai ilmu hadis, yang kedua mempunyai ilmu syariat tentang fikih dan sebagainya, maka Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam juga mengingatkan tentang bahayanya orang terperdaya dalam hal orang-orang mempunyai ilmu kasyaf, ilmu yang melihat ruhaniyah, substansiah, itu juga bisa orang terperdaya karena ilmunya itu. Nah, karena itu mari kita baca yang ketiga, orang terperdaya di dalam hal beragama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nalbihima bi ulumiha fit darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u ats-tsalitsul i'tiraru bi ma'rifatil ahwali wal adab wa akhlaqin nufus ad-dhimamiyah wal hamidah. Yang ketiga, seseorang bisa i'tiraru bi ma'rifatil ahwal, terperdaya oleh pengetahuan-pengetahuan dan kondisi ahwal, situasi-situasi yang orang kadang-kala memprediksi akan terjadi ini, terjadi itu juga bisa memperdayakan, bukan ya, memperdayakan. Seseorang itu bisa diperdaya karena ilmu-ilmu spiritual seperti itu, ya. Wal adabi, dan dia juga bisa mengetahui tetap akhlak, adab, akhlak, wan nufus, dan hal-hal yang menyangkut jiwa seseorang yang tercela dan yang terpuji. Kadang-kala orang kan dilihat ya, oh bapak ibu begini, oh bapak ibu begini. Ini kadang-kala juga bukan sesuatu yang benar, tetapi hanya memprediksi. Nah, karena itu terhadap yang memiliki ilmu-ilmu seperti ini diingatkan agar kita tidak terperdaya. Wa kaifiyatin as-sa'yi fi ibtahiyya wa taqallubiha wa kadzalika ma'rifatun ta'zim wal izlalu wat tarki wal ihmal. Wa kaifatus sa'yi, dan mereka ya keterperdayaan itu bisa karena tentang fi itami wa taqalliha, ya. Itu bisa juga karena mengetahui cara menghapus dan menerima akhlak-akhlak jiwa itu. Maksudnya setelah memprediksi seseorang punya kelebihan, kekurangan, arahnya seperti ini, biasanya dia bisa tanda petik menjamin ya, Bapak Ibu sekalian begini saja, biar Bapak tidak begini. Nah, jadi dia seakan-akan sudah menentukan masa depan seseorang. Padahal itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, dengan demikian wa kadzalika wa ma'rifatu ta'zim wal ijlal wa tariq wal imhal, dan juga dia terperdaya oleh pengetahuan tentang pengagungan, tentang pemuliaan, ya, ta'ziman wal ijlalan, ya, wa tarki wal imhal, dan dia juga ya tentang menyangkut tadi pemuliaan, tentang penundaan, ya, dan sebagainya. Nah, itu orang akan terperdaya. Wal khaufu asbabu war roja wa mujibatih. Karena orang seperti ini biasanya ya dia merasa juga memiliki tentang khauf dan roja. Tapi seringkali ya Bapak Ibu sekalian, roja dan khaufnya itu disalahgunakan terhadap bagi orang-orang seperti ini. Ya. Dan wal mahabah, seseorang juga terperdaya karena bagaimana mencintai, ya, mencintai Allah itu seperti apa, padahal terperdaya. Dan juga tentang mahabbah, kewibawaan, wa taubah, menyangkut tentang bagaimana tobat, wa arkaniyah, dan syarat-syaratnya, wa syara'itiha, dan juga rukun dan syaratnya, wa zuhdun, dan tentang zuhud. Pendek kata, seseorang yang punya ilmu ahwal ini, ilmu-ilmu kondisi spiritual ini bisa terperdaya, ya, karena apa? Ya, karena dia kadangkala terperdaya karena bisa mencari jalan keluarnya. Kalau salah ini ya udah, nanti Allah juga akan mengampuni, tapi tetap ada dosa melakukan maksiat. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, tentang hal seperti ini ada tingkatan-tingkatan ketaatan yang sungguh-sungguh digandrungi. Biasanya bicara seperti itu. Tentang tawakal, bagaimana tawakal kepada Allah, dia juga pinter ngajarin, ya. Tentang riya, tentang ikhlas, serta seseorang berlebihan dalam memberikan ungkapan yang bagus tentang semua itu, pinter semua. Kalau bicara tentang ikhlas, tawakal, mengajari sesuatu yang spiritual, dengan ketidakketahuannya, ia seorang menyangka dirinya memiliki sifat tersebut. Ya, jadi orang ngajarin seperti itu, orang akan melihat apakah dirinya melakukan itu, kan tidak tahu. Tapi orang meyakini bahwa seseorang itu memiliki ilmu-ilmu yang paling dalam tentang zuhud, tentang taat, tentang tobat, dan sebagainya. Ya, dengan demikian orang akhirnya meyakini orang seperti itu mampu mengungkapkan secara bagus dan menunjukkan, ya, dan mampu merealisasikannya. Jadi orang kalau bicara tentang zuhud, orang meyakini sudah zuhud, padahal belum. Orang meyakini tawakal, padahal belum. Orang mengetahui dirinya ikhlas, mengetahui ilmu-ilmu batin, ternyata belum. Nah, karena itu para salikin rahimakumullah, yang ia katakan itu, maka dengan demikian yang kita ingin katakan, orang terperdaya, ya, akhirnya orang itu terperdaya karena ilmu-ilmunya itu, dan ini menyebabkan dirinya itu tergelincir di dalam beragama. Wa ya'taqidu annahu muhibbu ma'a khulwiyati min atharil hubbi wa ya'taqidu annahu mustamarru wa huwa muhtahinun, ya, ila ghairi dzalik mimma yahimus syaitan anau min ahli walisa min ahli. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin kita katakan dalam hal ini, ya, jangan dikira seseorang yang sering mengatakan ilmu-ilmu spiritual itu betul-betul menjalani. Ya, ini kita ya Bapak Ibu sekalian. Kadang-kala kita terlalu cinta kepada orang-orang seperti itu, tapi padahal dia tidak, ya. Dia itu percaya bahwa diri menghadap kepada Allah, ya, padahal dia berpaling. Percaya bahwa dirinya itu adalah orang yang pecinta, ya, padahal dia tidak. Ya,
Ya tadiku annahu muhibbun ma'a khulwi min athari al-hubbi, tapi tidak. Ya. Dia percaya bahwa dirinya itu adalah orang semangat dalam beragama, padahal dia adalah orang yang meremehkan. Wa ya'taqidu annahu musammarun wa huwa muhtawinun. Kalau di depan umum kayak ahli ibadah, tapi di rumah tidak pernah ibadah, misalkan itu ya, ini banyak, dan ini kita tidak boleh tergoda. Illa ghairik, dan contoh-contoh yang lain. Dan intinya, Bapak Ibu sekalian, inilah hal-hal di mata setan menjadikan seorang berpikir dirinya adalah orang yang memiliki, ya, melakukan hal itu semua. Publik mengatakan orang ini hebat, padahal walaisa min ahlihi. Padahal orang itu tidak pernah menjalankan seperti yang dibayangkan orang. Nah, ini adalah orang bisa tergelincir. Nah, karena itu wa inna ma ya'rifu hadza ghalatahu bi ayyu jarraba nafsu fi ma yatti'u minal aswab. Karena itu ia diketahui dengan cara seorang diuji dulu terkait dengan apa yang saya sering klaim. Nah, dengan demikian jika mengklaim rasa takut pada Allah, maka diujinya itu adalah menyangkut terhadap apakah dia itu betul-betul takwa, apakah betul-betul dia itu menjalankan semua aturan Allah atau tidak. Itu diuji aja. Ya kira-kira disurvei lah ya, diikuti sehari semalam, yang pura-pura kita nggak kenal, apakah betul orang ini melakukan sesuatu yang baik atau masih melakukan bimaksiatillah padahal dia itu maksiat. Gitu ya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, fa in abdama alamahum bihi falaysa bi khaifi thumma yang dzuru fi qat'il israr an dzambi wa taubah minhu. Ya. Jika ia kemudian melakukan keinginan bermaksiat, berarti dia itu bukan orang yang takut, bukan orang yang takwa. Jadi berikutnya dia akan melakukan maksiat, tapi pura-pura tidak diketahui orang. Ia melihat terkait bagaimana memutuskan perbuatan dosa, tetapi dirinya berbuat dosa. Jika ia tidak membiarkan diri bertobat, maka diketahuilah orang seperti ini bukan orang yang takut. Jadi mengapa? Jadi kalau orang tidak takut dosa, itu berarti orang itu bukan takwa. Nah, mengapa? Li'anna awwala rutibal khauf al-khaufu minadz-dzunub. Maka tingkatan awal seseorang itu takut atau tidak itu terlihat dari dosanya. Kalau dia takut dosa, berarti takut pada Allah. Ya, orang yang tidak berada menapai di level paling rendah tadi, untuk orang yang takut, bagaimana ia mengklaim? Ya, laisa fi rutbi adna khaifin. Bagaimana dia mengklaim dirinya orang yang paling takwa kepada Allah, takut pada Allah? Kan tidak mungkin. Ya Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu juga wa kadzalika nafsu ya tahamman nafsuhud ya fid dunya madama fa'ikon laha fa'idha sanahtu lahu dunya akhlada ilahi wa akbal alaihi wa ya'lami badalik. Jadi begitu juga untuk menguji apakah seseorang itu zuhud urusan dunia saat dia kehilangan. Bapak Ibu sekalian, ini ujian buat kita semua. Kalau dulunya menjabat, akhirnya tidak menjabat, dia itu ngersulo enggak bahasa Jawanya? Gimana ya Allah, saya udah enggak jabat lagi, protes terus ke Allah, itu berarti bukan zuhud. Ujiannya adalah saat dia itu kehilangan ya urusan dunianya, dia pasrah atau tidak, itu kelihatan. Jadi kalau orang tokoh kemudian jadi orang biasa, kok terus bahasa Jawanya itu ngersulo atau kecewa, itu bukan zuhud. Ya, maka itu tidak benarlah orang itu mengatakan zuhud. Ya, anna zuhdahu kana min amani nafsih, karena
Dengan demikian namanya zuhudnya yang dia omongkan itu hanya amani nafsi. Ini hanya angan-angan, omdok ya, omong doang ya. Katanya zuhud ternyata tidak. Ya, ini contoh ya. Saya lanjutkan. Wa kadzalika ya'tibul mahabbah lillahi ta'ala. Juga cara menguji apakah seseorang itu cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah, itu bisa ketika lihat bi athariha minal unsi wal mubarati ila ta'ati wa tahabbubil asbabi sukti. Itu akan kita lihat pada tanda-tandanya itu ramah dengan sahabat, tidak bersegera menjalankan ketaatan, tidak menjauhi sebab-sebab kemurkaan Allah, tidak merasa nikmat saat berzikir, tidak ya, wal ittizadi bidzikri. Kalau zikir itu nikmat enggak, melakukan zikir enggak, berzikir merasakan kenikmatannya tidak, itu berarti tidak mahabbah menurut Imam Syekh Izzuddin. Jadi caranya melihatnya di situ aja. Orang yang mahabbah bisa terlihat rasa cinta kasihnya sesama manusia, nikmatnya berzikir, nikmatnya wa khalwati munajah. Ya, bermunajat, berdoa itu enak enggak? Wa kasrati lahji bidzikrihi. Maka dengan demikian, apakah dia tekun, dia berzikir pada Allah atau tidak? Kalau itu semua tidak, namanya bukan mahabbah. Dia hanya omong, hanya tamanni, dia hanya dalam posisi mimpi saja mahabbahnya itu. Karena apa? Fa idza lam yakun indahu dzalik ngalima anna nafsahu qad kadzabtah. Jika semua itu tidak dilakukan, maka seseorang itu adalah hanya pembohong. Pembohong mengatakan dirinya itu mahabbatullah. Ya, jadi cara ngujinya seperti itu, Kak. Wa kadzalika ya'rifu annahu mutawakkalu 'alal asbabi duna rabbil arbab. Cara melihat apakah seseorang itu mutawakkalun, orang yang bertawakal, kok masih percaya pada asbab, hal-hal yang bersifat sebab, musabab, hal-hal yang kauniyah, itu juga belum tawakal. Seringkali kita katakan orang itu sukses bukan karena tekunnya, karena memang rahmat Allah, karena kehendak Allah. Tapi kalau mengagung-agungkan asbab, mengagung-agungkan kausalitas, ini belum tawakal. Masih percaya wasilahnya, bukan makosidnya. Itu cara melihatnya ya Bapak Ibu sekalian. Saat ia menghilangkan, ya perantaranya nggak ada. Nah, kemudian temannya lagi tidak menjabat, dia sedih, berarti dia itu bukan tawakal. Dia itu ta'alluq ma'al khalq, dia ta'alluqnya kepada manusia, khalqin makhluk, bukan pada sang khalik, tapi kepada sesama manusia. Berarti dia bukan tawakal. Contohnya, seorang bersandar pada perantara, yaitu untung rugi. Loh, saya kalau begini untung lah. Ini karena hebatnya saya, itu adalah orang yang tidak tawakal. Kemudian dia selalu mengandalkan pada bayaran. Ya, begini minta uang, begitu minta uang ya, dalam hal urusan pekerjaan. Nah, nafsunya mereka tenang berbuat perantara yang jadi sandaran. Kalau sudah ketemu temannya, wah saya senang. Ya, paling tidak sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, hidup saya terjamin. Nah ini bukan tawakal. Karena dia percayanya pada perantara asbabnya, bukan pada Allah SWT. Ya. Nah dengan demikian, lalu seorang berpikir bahwa perasaan tenang itu, ya tenang itu adalah karena asbab, Bapak Ibu sekalian, maka dengan demikian itu adalah dunal tawakal. Itu bukanlah disebut tawakal karena masih mempercayai kepada seseorang yang menjadi asbabnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, parameternya seperti itu. Cara nguji apakah kita itu betul-betul tawakal atau tidak. Nah,
Iza laitatil kal asbab jaza'at nafsuhu wastarabat wa tabayyana anha kanat mu'tamidatan alal asbabi duna rabbah azza wa jalla. Kemudian ketika perantara-perantara itu dihilangkan, ya, jaza'at nafsuhu, dan dirinya menjadi tidak tenang, cemas, buncah gitu. Wastaraba wa tabayyana, maka dengan demikian jelaslah bahwa nafsu yang dia ada dirinya itu tempat bersandar. Jadi teman-temannya, sahabatnya itu bersandar. Nafsunya tempat bersandar, maka dengan demikian disebut itu semua adalah mu'tamidan ala asbab. Orang-orang seperti ini adalah bersandar pada manusia, pada sebab, duna rabbiha azza wa jalla. Orang seperti ini bukan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu ya. Jadi kita bersahabat, kita berteman, biasa, bagus, kita jaga. Tapi bukan menyandarkan hidup kita kepada seseorang. Hidup kita itu disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa kadzalika ya'ta'idu annahu minal mukhlisin. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat kepada orang-orang yang ikhlas gimana? Mukhlis. Ya. Nah, maka dengan demikian kita lihat juga apakah dirinya itu ada ujub, adakah ada takabur di dalam beramal. Jika muncul penyebab-penyebab seperti itu, maka nafsu itu yang menjadi dirinya disukai, maka nafsu akan menguasai seseorang sehingga ia melekat pada diri tersebut. Jadi cara ngukurnya enak. Apakah orang itu adalah ikhlas atau tidak, itu juga bisa kita lihat dalam posisi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi dengan demikian saya ingin sampaikan kesalahan soal di atas, artinya tentang ahwal ilmu-ilmu yang menyangkut dirinya, tahu, memprediksi begini begitu, orang yang mengaku substansi, ikhlas, tawakal tadi, maka adalah orang itu seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak suci dari pokok-pokok tersebut. Artinya orang-orang itu selalu berhubungan dengan hal-hal tadi. Ya. Tetapi pertanyaannya, apakah hal-hal seperti tadi, ikhlas, tawakal, dan sebagainya itu dijalankan atau tidak? Mahabbah, mencintai Allah tidak? Nah, itu kira-kira ujiannya di situ. Dan orang terperdaya seringkali karena ilmu-ilmu seperti itu. Jadi orang mukmin tak dapat dipisahkan dengan ikhlas. Jadi orang mukmin harus belajar ikhlas. Walaupun di dalam soal tauhid harus ikhlas. Ya, jadi tak dapat dipisahkan dari tawakal orang muslim itu. Orang mukmin, ayo kita belajar tawakal. Meski dalam kondisi yang sangat berat, ya, jabatan sudah tidak ada, rezeki biasa-biasa, tawakal saja. Allah akan berikan, ya. Tak dapat dipisahkan dari cinta pada Allah karena perhatiannya pada keindahan kesempurnaan Allah, atau karena perhatiannya pada pemberian anugerah, mahabbah. Karena kalau sudah orang mahabbah kepada Allah, biasanya fadlillah, anugerah-anugerah Allah itu akan datang. Ya, jangan orang mengejar anugerah Allah ya kalau kita itu tidak mahabbah kepada Allah. Jadi dengan demikian para salikin rahimakumullah, wa qad jubilatin nufus ala hubbi man an'ama 'alaiha wa ahsana 'alaiha. Nafsu itu diciptakan untuk mencintai orang yang memberinya anugerah dan kebaikan. Nah, siapa yang memberikan anugerah? Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang kita cintai adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan manusianya. Siapa yang memberikan kebaikan? Allah, bukan manusia. Karena itu kita mahabbahnya, karena itu kita
mengembalikannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi logikanya seperti itu. Bagaimana kalau kita dibantu oleh sesama manusia? Ya kita ucapkan terima kasih, menjadi bagian dari muasyarah sesama manusia dalam hal muamalah. Bukan berarti menolak dibantu, tidak. Tapi meyakini sesungguhnya yang bantu itu adalah Allah melalui teman-teman orang yang ada di sekitar kita. Ini cara berpikirnya. Soalnya ini urusan tauhid. Kalau kita meyakini bahwa yang membantu, yang menyelamatkan hidup saya adalah orang itu, teman itu adalah sudah syirik. Karena tidak meyakini Allah, tapi orang itu. Nah, seringkali orang itu lebih tertuju pada orang per orang, bukan karena manusia. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah sekarang wa kadzalika la tahlu anir roja inda mulahadati sa'atir rahmah. Demikian orang itu tidak boleh lepas dari roja, berharap. Ya, dan juga tidak boleh meninggalkan khauf kepada Allah. Jadi roja dan khauf itu harus dilakukan oleh manusia. Kenapa? Mulahadati sa'atir rahmah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah itu yang luas. Nah, dengan demikian para ibu sekalian, orang itu tidak sunyi sikap tawakal saat memperhatikan bahwa hanya Allah yang dapat memberikan keuntungan dan menimpakan kerugian. Wala anit tawakal inda tawakhudillah ta'ala binaf'i wad-darar. Allah lah yang memberikan manfaat dan Allah lah yang memberikan kerugian. Nah, jadi nggak usah takut kalau difitnah orang, udah serahkan pada Allah. Nah, kadang-kala orang itu takut dengan dirinya sendiri. Nah, dalam paragraf terakhir maka disebutkan falamma kanat usulul ahwal maujudun fihi tawahhamu. Ya. Ketika pokok-pokok yang ahwal tadi, yang orang sering kali tergelincir dari yang ahwal, kondisi, tahu, situasi di dalam seseorang, maka seseorang berpikir kondisi tersebut berada di tangan kesempurnaan, padahal tidak. Orang katakan, oh ini sempurna. Oh enggak ada. Yang sempurna milik Allah. Jadi memang orang punya kelebihan, iya. Diberi oleh Allah kelebihan, iya. Tapi tidak sempurna. Nah, jadi tetap mintanya kepada Allah. Ketika orang menyerunya pada hal tersebut, jika kemudian ia membuatnya mereka berpikir bahwa ia sifati dengan tingkatan paling tinggi tadi, jadi orang-orang yang hebat-hebat itu dianggap yang paling orang tinggi, maka itu juga tidak pada tempatnya. Bapak Ibu sekalian, itu tetap kita hormati orang-orang, tapi tetap ta'alluqnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka faqat tasanna'al bima laisa fihi bilisnanil hal. Maka kalau orang tadi tergelincir dalam hal tawakal, pura-pura tawakal, pura-pura mukhlisin, ikhlas, pura-pura mahabbah, cinta pada Allah, tapi tidak melakukan apa? Dia dikatakan faqat tasanna'a, dia pura-pura, ya, bima laisa fihi, dan dia tidak melakukan apapun bilisanil hal, maka dia itu hanya dengan lisannya saja ngomong, padahal dia tidak melakukan sesuatu. Ya, illa an ayyaqa fi asna'i dzalik qaulun yadulun ala dzalik fayakunu mutasanna'an bilisanil maqal. Kecuali jika kemudian muncul kata-kata yang menunjukkan melakukan hal itu, maka ia telah melakukan kepura-puraan melalui ucapan. Ya, ini kadang-kadang kita jangan terkesima ya dengan hal-hal seperti itu yang dimiliki orang. Kita lihat dulu apakah beliau itu ngamalkan. Ya, jadi ungzur makola wala tangzur mannya, tapi dia harus af'al, harus dia kerjakan. Nah, dengan demikian ini semua berkaitan dengan hadis Nabi yang mengatakan
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasabba'u bima laisa fihi kalabisin tauba zurin. Ya, jadi dengan demikian Rasulullah bersabda di dalam hadis Bukhari Muslim, orang yang merasa puas dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, ya, saya pura-pura ikhlas, saya pura-pura mukhlis, saya pura-pura tawakal, saya pura-pura mahabbah, maka dengan demikian orang seperti itu ya diibaratkan ya kalabisin, seperti memakai dua pakaian ya, yaitu sawabi zur, yaitu mengenakan dua pakaian kedustaan. Jadi orang munafik ngajak kepada orang tapi tidak mengamalkan, itu munafik. Nah, karena itu artinya orang seperti itu diliputi kebohongan dari berbagai sisi. Sisi mahabbah tidak, katanya mukhlis tidak, katanya tawakal tidak. Itu hanya semua karena tergelincir dia pura-pura punya ilmu akhwal tadi, punya ilmu segala ilmu yang bisa khawaritul adah ya, yang pura-pura punya ilmu mukasafah padahal tidak. Kita lihat cara ngujinya seperti yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin Ibnu Abdussalam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kita kaji tentang seseorang bisa terperdaya. Kita sudah belajar 3. 1, merasa pandai ilmu hadis. 2, ilmu syariat, ilmu hukum, akhirnya ngakali hukum ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ilmu-ilmu akhwal, ilmu-ilmu yang menyangkut sesuatu yang tidak bisa diprediksi oleh seseorang, dia pura-pura mampu. Nah, ini orang terkesima kadang-kadang. Jadi kalau cari guru yang guru betul, yang juga mengamalkan syariatnya, ilmu sirnya, dan ilmu-ilmu muamalahnya itu tidak ditinggalkan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, alafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.